Selamat sore Sobat Melinda, bertemu dengan kami lagi di acara Afternoon Tea bersama saya Dr. Wanda, dan di samping saya partner saya beda lagi nih sekarang, Dr. Yandra, dokter spesialis Obgyn di RSIA Melinda. Dokter, selamat sore dokter. Sore Dr. Wanda. Dokter menyapa dulu Sobat Melinda. Selamat sore semuanya, sahabat Melinda. Ya, dokter, mungkin kita akan membahas mengenai ibu-ibu yang hamil itu kan gampang lelah ya dok ya. Iya. Kalau gampang lelah itu kan sebenarnya staminanya berarti kurang fit. Kalau fit kan berarti otomatis mikirnya olahraga. Emang kalau orang hamil itu berolahraga itu bukannya hal yang bertentangan gitu dok? Ya itu sih yang sampai saat ini masih menjadi mitos ya dok ya, apalagi terutama di negara kita ya. Kadang kehamilan tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, apalagi banyak berolahraga gitu ya dok ya. Terutama jadi kayak ya kita tuh sebenarnya banyak dengan mitos dan fakta tuh benar-benar bertolak belakang, dan memang kita harus memikirkan ini biar gimana ibu hamil tuh bisa dapat tetap olahraga fit gitu ya, dan bisa olahraga. Jadi jawabannya sebenarnya boleh sekali, sangat disarankan malah. Oh ya. Sangat disarankan malahan ya. Untuk ibu hamil berolahraga gitu. Jadi mitosnya olahraga dapat menyebabkan misalkan badan sakit, nanti lahirannya juga jadi nggak nyaman, padahal itu salah. Sebenarnya selama berolahraga itu badan menjadi fit, melahirkan juga nanti menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih aman, lebih bertenaga gitu ya dok ya, kata orang-orang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara olahraga selama kehamilan, ya banyak sebenarnya beberapa macam ya dok kan olahraga. Nah, kalau kita bilang sebenarnya yang disarankan itu low impact exercise gitu. Low impact exercise. Low impact exercise. Dok, kalau misalnya kehamilan tuh kan ada yang parah-parah tuh trimester pertama ya, sampai lemes banget karena mual dan muntah itu. Jadi susah olahraga. Ada trimester kedua, ada trimester ketiga gitu. Sebetulnya olahraga di trimester pertama, 2, 3 gitu beda-beda kah atau bagaimana ini untuk ibu hamil ini? Sebenarnya sih boleh-boleh aja sih dok, nggak masalah sih ya. Jadi tidak ada pembatasan mau trimester berapa? Selama tidak ada keluhan ya dalam kehamilannya gitu. Nanti kita bisa bahas sih mengenai keluhannya apa-apa aja gitu ya. Atau mau dibahas sekarang aja dok? Bisa sih, tapi kayaknya itu kan keluhannya, kalau mana yang boleh olahraganya agak berat sedikit. Mungkin kalau keluhannya itu yang udah punya ini ya, penyakit sebelumnya ya. Punya penyakit sebelumnya misalkan harus diwaspadai ya. Ya diwaspadai. Jadi seperti misalkan punya riwayat perdarahan ya, terus misalkan riwayat keguguran berulang gitu, terus kemudian persalinan prematur sebelumnya, tekanan darah tinggi ya, atau nggak mau sekarang lagi mengandung hamil kembar ya, nah itu tidak disarankan untuk olahraga selama kehamilan. Nah itu kan tadi membahas mengenai keadaan-keadaan yang membuat si ibu menjadi susah olahraga. Nah sekarang dokter tadi udah singgung sedikit nih, olahraganya macam-macam ya sebetulnya. Kira-kira olahraga yang diperbolehkan untuk yang ibu hamil itu apa sih dok? Sebenarnya banyak sih ya, yang tadi saya bilang ya, low impact exercise ya. Jadi low impact itu maksudnya di sini tuh dia tidak memberikan beban yang berlebihan pada persendiannya gitu ya. Nah, terutama pada orang-orang yang rentan ya, salah satunya ibu hamil. Jadi contohnya seperti jalan kaki ya, kemudian sepeda tuh lebih boleh. Nah, karena kan dia sebenarnya tidak ada hentakan. Jatuh dok. Nah memang kalau itu ada yang bilang sepeda statis aja. Ya gitu. memang disarankannya sepeda statis. Cuma ya kayak istri saya juga lagi hamil nih kebetulan nih. Nah dia sepedahan gitu. Boleh ya, jadi nggak sepeda masalah. balap, jadi nggak masalah sebenarnya gitu. Asal jangan jaraknya terlalu jauh kali ya dok ya. Dan tahu kemampuan tubuh masing-masing gitu. Ya, jadi jangan kena goncangan. Ya, jangan kena goncangan, terus jangan melampaui kemampuan ya batas tubuhnya aja gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu saatnya berhenti ya berhenti, jangan dipaksa gitu. Karena kan ya lagi kehamilan otomatis pasti beban jantung ya, beban semuanya juga makin bertambah gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Terus yoga gitu ya dok ya katanya? Yoga boleh sangat disarankan untuk mengencangkan otot-otot ya, dasar panggulnya gitu, untuk relaksasi juga itu dapat dilakukan ya dengan yoga. Terus apalagi ya, berenang sangat disarankan, cuman ya mungkin kalau dalam kondisi pandemi seperti ini susah ya dok ya gitu. Tapi berenang tuh sangat bagus sekali untuk ibu hamil, benar.
sebetulnya Ya. berenang itu bagus banget ya. Sayang ya dok, ya Iya, jadi istri makanya aduh. lagi Jadi seperti istri ini. dokter olahraganya apa aja ini dok? Terutama itu sama Sepeda yoga itu sih. sama yoga. Ya, sama sepeda. Tapi kalau sepeda, kalau kayak misalkan istri saya main sepeda balap, nah itu juga sebenarnya kalau misalkan pada saat hamil baru mau nyobain sepeda balap, jangan gitu. Jadi dari Anak memang yang sebelumnya udah biasa, udah ya, biasa, Dok. udah reguler, sebelumnya udah bermain sepeda. Nah baru pada saat kehamilan dilanjutkan main sepedanya nggak masalah. Aduh dokter, banyak banget nih yang mau ditanya, tapi kita break dulu ya dok ya. Boleh. Dokter, kita lanjut lagi Ya. ya. Tadi kan dokter udah sampaikan beberapa jenis olahraga ya. Ya. Berarti intinya jangan lupa pemanasan dulu kali ya Ya, dok ya. pemanasan dulu tetap ya. Biar nggak kaget badannya. Ya, mau hamil nggak hamil tapi tetap ya pemanasan atau stretching itu penting sekali ya. Ya, kalau untuk ibu hamil ya mungkin 15 menit sebelumnya pemanasan dulu gitu. Nah, memang kalau misalkan untuk berolahraga untuk ibu hamil cukup 30 menit dalam sehari ya. Oh jadi nggak boleh lama-lama juga ya dok ya? Iya, nggak usah terlalu lama, yang penting efektif gerakannya gitu ya, bisa membakar kalori. Oh iya dok, ini juga sebenarnya banyak manfaatnya loh si berolahraga selama kehamilan itu. Jadi salah satunya ya kayak misalkan mencegah kenaikan berat badan yang terlalu berlebih gitu ya, terus bisa menurunkan tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah tinggi maksudnya ya, terus bisa juga mencegah terjadinya diabetes selama kehamilan gitu, dan memperkuat sendi-sendi ya otot selama kehamilan untuk nanti persiapan pada persalinan. Banyak sekali, jadi kalau bisa Jadi tetap silakan berolahraga. berolahraga. Ada dok satu lagi yang dokter lupa deh Apa? kayaknya. Kan kalau suami istri pasti nggak mungkin tidak berhubungan ya. Itu Ya. kan olahraga juga ya dok ya. Olahraga dong tentunya itu Diperbolehkan ya dok ya. boleh sekali, sangat boleh sekali ya. Itu juga kan berhubungan seks selama kehamilan itu dapat membakar kalori juga dok. Nanti akan kita bahas di materi Boleh. berikutnya ya Pasti dok lebih ya. seru lagi ya, Dok, ya. Benar. Nah. Dok, selain itu ada nggak dok yang dokter ingin share tentang tips dan trik untuk para Mams Melinda ini yang sedang hamil gitu, biar supaya berolahraganya tuh aman? Ya, jadi intinya sih jangan takut untuk berolahraga ya selama kehamilan gitu. Jadi jangan jadi kaum rebahan atau kaum mager selama kehamilan ya, malah segera ya. Jadi Dilarang aja ya, Dok, ya, jadi kaum rebahan. Sebenarnya penting sekali olahraga ya. Tadi kan kita udah bicara ya manfaatnya seperti apa. Ya balik lagi gitu. Jadi niatnya masing-masing ya ibu hamil untuk memotivasi dirinya sendiri gitu untuk berolahraga gitu, karena ya namanya kehamilan jangan dijadikan beban gitu ya. Masa bikinnya enjoy ya tapi hamilnya nggak enjoy, nah kan itu ya, jadi semuanya harus dilakukan secara enjoy ya. Terutama ya dengan olahraga juga kita bisa meningkatkan moodnya ya, lebih baik gitu. Jadi mood kita bisa jadi lebih happy gitu ya untuk berolahraga. Jadi mungkin itu sih dok. Aduh, makasih banyak ini share-share-nya Sama-sama, dokter. ya. Mungkin sayang ya waktunya terbatas ya dok. Ya. Oke Sobat Melinda, mungkin acara afternoon tea ini kita sudahi. Dan saya mengucapkan terima kasih loh ke dokter Sama-sama, Yanda. Dokter, kita pamit dulu ya Ya. sama Sobat Melinda. Selamat Oke. sore semuanya. Sore.